Kolose pasal 4 ayat 7 sampai 18. Saya akan baca buat kita di bagian ayat 7, nanti Bapak Ibu 8, demikian seterusnya bergantian sampai ayat 18. Semua hal ikhwalku akan diberitahukan kepada kamu oleh Tihikus, saudara kita yang kekasih, hamba yang setia dan kawan pelayanan dalam Tuhan. 1, 2, 3. Ia suruh kepadamu dengan maksud supaya kamu tahu akan hal kami dan supaya ia menghibur hatimu. Ia kusuruh bersama-sama dengan Onesimus, saudara kita yang setia dan yang kekasih, seorang dari antaramu. Mereka akan memberitahukan kepadamu segala sesuatu yang terjadi di sini. Salam kepada kamu dari Aristarchus, temanku sepenjara, dan Markus, kemenangan Barnabas. Tentang dia kamu telah menerima pesan, terimalah dia apabila ia datang kepadamu. Dan dari Yesus yang dinamai Justus, hanya ketiga orang ini dari antara mereka yang bersunat yang menjadi temanku sekerja untuk kerajaan Allah. Mereka itu telah menjadi penghibur bagiku. Salam dari Epafras kepada kamu. Ia seorang dari antaramu, hamba Kristus Yesus, yang selalu bergumul dalam doanya untuk kamu, supaya kamu berdiri teguh sebagai orang-orang yang dewasa dan yang berkeyakinan penuh dengan segala hal yang dikehendaki Allah. Sebab aku dapat memberi kesaksian tentang dia bahwa ia sangat bersusah payah untuk kamu dan untuk mereka yang di Laodikia dan Hierapolis. Salam kepadamu dari kami yang kasih dan Demas. Sampaikan salam kami kepada saudara-saudara di Laodikia, juga kepada Nimfa dan jemaat yang ada di rumahnya. Dan bila mana surat ini telah dibacakan di antara kamu, usahakanlah supaya dibacakan juga di jemaat Laodikia, dan supaya surat yang untuk Laodikia dibacakan juga kepadamu. Dan sampaikanlah kepada Arkipus, perhatikanlah supaya pelayanan yang kau terima dalam Tuhan kau jalankan sepenuhnya. Salam daripadaku Paulus. Salam ini kutulis dengan tanganku sendiri. Ingatlah akan belengguku, kasih karunia menyertai kamu. Ya, kalau kita perhatikan pelayanan Paulus, terutama dalam menulis surat kepada jemaat yang ada di Kolose, ternyata dia bukan hanya bergumul seorang diri ya, tapi ada rekan-rekan sekerja pelayanan yang bersama dengan dia. Ada memang yang bersama dengan dia waktu dia di penjara, tetapi juga ada yang peduli kepada dia waktu dia sedang di penjara. Nah, ini menarik sekali. Jadi kita perhatikan bahwa pekerjaan Tuhan itu tidak bisa seorang kerjakan dengan sendirinya, sehebat apapun orang itu ya. Paulus orang hebat, tapi dia bergantung pada Tuhan. Dia juga bisa bergantung kepada orang lain yang memang peduli terhadap pekerjaan Tuhan. Nah, dalam bagian ini kita melihat Paulus secara sengaja menulis rekan-rekan sekerja di dalam pelayanannya. Itu menyingkapkan kerendahan hati dia bahwa dia tidak bisa seorang diri. Dia membutuhkan orang lain yang bersama-sama dengan dia. Maka dalam kehidupan kita juga seperti itu ya. Kita nggak bisa seorang diri dalam pekerjaan apapun, termasuk dalam pelayanan. Kita nggak bisa seorang diri. Kita membutuhkan orang lain, saling membutuhkan satu sama lain. Sehingga kebergantungan satu sama lain ini menunjukkan tentang yang pertama cinta kasih, menunjukkan tentang kerendahan hati, menunjukkan tentang bahwa kita memang orang yang membutuhkan pertolongan orang lain. Nah, sehingga waktu kita membaca bagian ini, kita menemukan berbagai hal yang sangat penting, yaitu waktu kita sebagai tim atau rekan sekerja dalam kerajaan Allah, maka memang kita harus memiliki rekan yang setia dan terpercaya dalam pelayanan. Kita membutuhkan orang lain, ya betul, tapi kita membutuhkan orang yang setia ya, yang terpanggil, yang juga dapat dipercaya. Nah, ini yang disampaikan oleh Paulus di dalam ayat 7 sampai ayat yang ke-9. Semua al-ikhwalku akan diberitahukan kepadamu oleh Tihikus, saudara kita yang kekasih, hamba yang setia dan kawan pelayanan dalam Tuhan. Jadi Tihikus, dia adalah seorang hamba yang setia.
dalam pelayanan. Dan ayat 8, ia kusuruh kepadamu dengan maksud supaya kamu tahu bahwa hal ikhwal kami dan supaya ia menghibur hatimu. Ia kusuruh bersama-sama dengan Onesimus, saudara kita yang setia dan yang kekasih, seorang dari antaramu. Mereka akan memberitahukan kepadamu segala sesuatu yang terjadi di sini. Paulus ingin menunjukkan karakter tentang Tychicus dan Onesimus. Mereka adalah rekan pelayanan yang setia, yang bisa dipercaya, sehingga Tychicus bisa menjadi orang yang memberi hibur hati kepada jemaat yang ada di Kolose. Kemudian Onesimus adalah seorang dari antaramu. Mereka akan memberitahukan kepadamu segala sesuatu yang terjadi di sini. Jadi dia diutus untuk memberitahukan tentang keadaan Paulus ketika Paulus melayani melalui penjara, di dalam penjara. Jadi kalau kita perhatikan, pelayanan atau suatu pekerjaan Tuhan membutuhkan orang-orang yang setia, yang dapat dipercaya. Jadi kita tidak mungkin melibatkan orang yang tidak setia atau orang yang sembarangan, yang tidak dapat dipercaya. Nah, dalam kerajaan Allah, kesetiaan, kepercayaan adalah hal kunci yang harus dimiliki oleh seseorang. Seseorang yang bisa dipercaya, orang yang setia, itu adalah hal yang kunci ya, yang harus dimiliki oleh seorang yang terlibat dalam pekerjaan Tuhan. Orang nggak setia, susah sekali kita libatkan. Apalagi orang yang tidak bisa dipercaya ya, susah sekali. Sebagai teman, kita berharap teman kita bisa dipercaya. Sebagai teman, kita berharap teman kita menjadi teman yang setia. Maka kesuksesan sebuah pelayanan memang ditentukan oleh kekuatan ini, kesetiaan dan kepercayaan. Setia dimulai dari perkara-perkara yang kecil. Itu yang diberitakan oleh firman Tuhan ya. Kita nggak mungkin mempercayakan langsung perkara yang besar kepada orang. Itu kesetiaan dimulai dari hal-hal yang kecil, baru nanti kepada hal-hal yang besar. Dulu waktu masih pemuda, saya dilibatkan dalam pelayanan singa, lalu musik. Saya tidak pernah berpikir kemudian saya akan menjadi seorang hamba Tuhan. Tapi saya tahu bahwa Tuhan sedang memproses saya dalam kesetiaan saya. Bahkan ada seorang bapak rohani saya berkata, ya kalau kamu mau jadi hamba Tuhan ya mulai dari hal-hal kecil, mulai daripada ngepel di gereja. Dan memang waktu saya menjadi mahasiswa praktek, meskipun saya sudah sekolah teologi ya, saya mulai dari nyusun kursi, bersih-bersih bagian pinggir kursi itu saya semprot-semprot. Lalu datang pagi-pagi, kadang-kadang Jumat saya sudah datang ke gereja itu. Jadi dimulai dengan hal-hal yang setia seperti itu. Karena nggak mungkin tiba-tiba langsung naik ya. Biasanya tiba-tiba naik itu sangat instan, biasanya orbit yang memang tidak butuh proses yang lama. Tapi itu tidak membutuhkan suatu kekuatan pada dirinya, karena tiba-tiba naik. Alkitab berkata dalam Lukas 16 ayat 10, barang siapa setia dalam perkara kecil, ia juga akan setia dalam perkara-perkara yang besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia juga tidak benar dalam perkara-perkara yang besar. Ya, dalam semua hal ya. Dalam pekerjaan, dalam pelayanan, jangan kira hal yang kecil yang kita terima itu tidak berharga di kemudian hari. Ya mungkin gaji yang kecil, kepercayaan yang kecil di kantor kita, itu nilainya sepertinya kecil. Tapi kemudian kalau orang lihat itu nilainya, orang lihat kita mengerjakan dengan baik, dengan setia, nanti orang mempercayakan sesuatu yang lebih besar, dan lebih besar. Nah, ini ajaran yang disampaikan oleh Alkitab. Itu berarti mengajarkan kepada kita tentang pentingnya suatu integritas, ketaatan, dan sikap yang setia hari lepas hari. Nah, ini menjadi suatu fondasi kita dalam semua hal yang kita lakukan. Nah, ini bicara juga tentang tanggung jawab ya. Ketika kita bertanggung jawab berarti dimulai dari hal-hal yang kecil, baik oleh manusia maupun oleh Tuhan. Tuhan mempercayakannya. Jadi kehadiran orang yang setia
ya tentu ini menjadi penghibur ya, penguat bagi orang-orang yang bersama dengan dia. Maka Paulus berkata bahwa kehadiran daripada Tihikus, dia menjadi penghibur dan berharap juga menjadi penghibur bagi jemaat. Kemudian dalam rekan sekerja dalam kerajaan Allah atau dalam pelayanan, mampu memiliki penyelesaian konflik dan memiliki pemulihan dalam hubungan. Kita bisa perhatikan ayat 10 sampai ayat 11. Salam kepada kamu dari Aristarkus, temanku sepenjara, dan dari Markus, kemenakan Barnabas. Tentang dia kamu telah menerima pesan, terimalah dia apabila ia datang kepadamu. Dan dari Yesus yang dinamai Yustus, hanya ketiga orang ini dari antara mereka yang bersunat yang menjadi temanku sekerja untuk kerajaan Allah, mereka itu telah menjadi penghibur bagiku. Jadi bagi Paulus, ada tiga orang yang memang dekat dengan hatinya, menjadi penghibur dia, yaitu Aristarkus, kemudian Markus, meskipun dulu Markus adalah seorang yang sempat berselisih paham dengan Paulus dalam pelayanan, tapi sekarang mereka pulih dalam hubungan ya. Dia berkata bahwa kehadiran mereka sekarang menjadi rekan yang menghibur hati. Paulus memberikan instruksi untuk menyambut Markus. Nah, ini Markus secara khusus. Nah, ini suatu poin yang penting yang Paulus tekankan tentang Markus, karena seperti yang saya katakan, dulu sempat ada perselisihan dalam pelayanan mereka. Kita bisa membaca kalau memperhatikan Kisah Para Rasul pasal 15 ayat 37 sampai 40 tentang konflik yang terjadi dalam pelayanan itu. Namun kini hubungan mereka telah pulih kembali. Mereka bisa menerima satu sama lain, dan Paulus juga menerima dia. Dan secara khusus dia katakan, terimalah Markus itu, karena dia adalah rekan sepelayanan. Nah, dalam pelayanan kita tahu bahwa pelayanan yang kita kerjakan tidak selalu berjalan dengan baik-baik saja ya. Pasti ada gesekan, pasti ada konflik, pasti ada sesuatu yang terjadi di sana. Tetapi kita jangan terlalu fokus tentang konfliknya. Ya, konflik di mana kita setuju atau tidak setuju satu sama lain itu biasa ya. Gesekan-gesekan dalam pelayanan itu biasa. Tetapi kita juga harus belajar untuk mengampuni. Ada pemulihan di dalam konflik yang terjadi itu. Jadi kerajaan Allah tidak mungkin dikerjakan oleh orang yang terus-menerus mengalami konflik di dalamnya. Nah, kerajaan Allah akan lebih baik dikerjakan oleh orang yang mengalami pemulihan, penyelesaian dalam konflik yang mereka lakukan. Ya, kalau kita perhatikan dalam pekerjaan Tuhan banyak sekali ya konflik-konflik yang terjadi. Ya, bukan dalam hanya rekan sekerja. Kadang-kadang di dalam ruang lingkup sinode yang besar itu bisa terjadi konflik loh. Hanya urusan karena pemilihan ketua sinode, nah itu bisa gontok-gontokan. Ya, kalau tidak berjiwa besar ya, kalau tidak berpikir untuk kerajaan Allah. Maka dalam hal ini, kalau orang fokus terhadap kerajaan Allah atau pekerjaan Tuhan, dia tidak menganggap konflik itu sebagai sesuatu yang harus dikelola. Dia harus menyelesaikan konflik itu supaya tidak terus ada di sana. Nah, dalam bagian ini mengingatkan kita tentang perlunya hubungan yang baik dalam pekerjaan yang kita kerjakan, terutama dalam pelayanan. Sehingga kita rindu pelayanan itu dibangun bukan menjadi pelayanan yang hancur ya. Karena banyak sekali pelayanan yang hancur karena konflik tidak diselesaikan. Akibatnya apa? Perpecahan, permusuhan, kekecewaan, dan lain sebagainya. Nah, dalam bagian ini Paulus menurut saya seorang yang berjiwa besar. Meskipun dia pernah dikecewakan oleh Markus, tapi dengan sengaja dia menulis tentang Markus dalam bagian ini
bahwa Markus adalah seorang kemenakan dari Barnabas. Tentang dia kamu telah menerima pesan, terimalah dia apabila ia datang kepadamu. Jadi Paulus berkata, ya udah, nanti Markus kalau datang ke tempat kalian, tolak dia, karena dia menjadi musuh saya atau lawan saya. Tidak. Nah, ini suatu cara yang baik dalam cara melayani Tuhan. Jadi kalau kita perhatikan dalam bagian ini, ketika Paulus ada dalam penjara, menariknya Aristarkus memang bersama dengan dia di dalam penjara, tetapi Markus dan juga Justus yang disebut Yesus, dulu ada juga yang namanya Yesus ya. Mereka bukan di penjara bersama dengan Paulus, tapi mereka orang yang rekan sekerja, yang peduli terhadap Paulus. Menarik ya, kalau ada orang yang mengalami kesusahan, rekan seperjuangan dan rekan sekerja, ternyata mereka peduli satu sama lain. Jadi mereka nggak berkata, ya udah biarkan aja Paulus susah dengan Aristarkus, mereka berada di penjara. Tidak, justru mereka juga menguatkan hati Paulus dan Aristarkus. Nah, ini cara yang baik dalam pelayanan. Jadi ada suatu pemulihan hubungan yang terjadi di sana, sehingga pekerjaan Tuhan terus bisa terkerjakan dengan baik. Ini cara yang luar biasa. Ini cara yang harusnya menjadi cara kita waktu kita mengerjakan pekerjaan yang Tuhan percaya kepada kita. Kalau ada di antara kita yang mengalami kesusahan, ya baiklah kita juga mengalami hal yang sama bersama dengan mereka. Setidaknya kita peduli, merasa suatu hal yang juga harusnya saya peduli mendukung dia dalam kondisi dia. Jadi tidak meninggalkan dia. Ini rekan sepelayanan atau rekan sekerja dalam kerajaan Allah. Yang berikutnya kita bisa memperhatikan memiliki ketekunan dalam doa syafaat bagi jemaat. Di dalam ayat 12-13 itu bicara tentang sosok Epapras. Epapras ini dikatakan ia seorang dari antaramu, hamba Kristus Yesus yang selalu bergumul dalam doanya untuk kamu. Apa doanya? Yaitu supaya kamu berdiri teguh sebagai orang-orang yang dewasa dan yang berkeyakinan penuh dengan segala hal yang dikehendaki Allah. Sebab aku dapat memberi kesaksian tentang dia bahwa ia sangat bersusah payah untuk kamu dan untuk mereka yang di Laodikia dan Hierapolis. Jadi karakter daripada Epapras, dia memang seorang yang peduli terhadap jemaat yang ada di Kolose. Dia peduli juga terhadap jemaat yang di Laodikia dan Hierapolis. Tapi kepedulian dia bukan hanya tentang Injil ya. Dia peduli dalam doanya. Nah, ini menarik. Dalam bagian ini kita bisa memperhatikan tentang pelayanan rohani yang efektif. Itu bukan hanya mengandalkan khotbah, bukan hanya mengandalkan tentang pemberitaan Injil, tetapi juga pelayanan yang sangat efektif itu juga sangat mengandalkan yang namanya doa. Doa konsisten yang kita lakukan di belakang layar. Jadi Epapras dia memang seorang yang berjiwa besar untuk jemaat-jemaat yang belum percaya kepada Tuhan supaya mereka mendengar Injil, tapi juga dia sangat bergumul untuk mereka dalam doa-doa yang disampaikan kepada Tuhan. Dengan kata lain, Injil yang kita beritakan sama pentingnya dengan doa yang kita panjatkan kepada Tuhan. Kita memberitakan Injil, kita juga harus berdoa untuk Injil yang diberitakan. Maka dalam hal ini, ya kami ketika kami berdoa malam, kami berdoa juga untuk pekerjaan Tuhan, berdoa untuk jemaat, berdoa untuk gereja-gereja, berdoa untuk pemberitaan Injil. Dan memang saya dengan Pak Simon juga membuat pertemuan seminggu sekali untuk berdoa bagi jemaat, ya berdoa juga bagi pemberitaan Injil. Jadi saya berpikir bahwa doa itu bukan hanya sekedar sesuatu yang kita ucapkan kepada Tuhan ya, tapi doa itu menunjukkan tentang
bagaimana keseriusan kita hubungan dengan Tuhan, bahwa kita memang membutuhkan Tuhan dalam kehidupan kita. Ya, saya pikir bahwa dengan Bible and Prayer yang kita adakan, di situ setidaknya menjadi ruang di mana kita saling mendoakan satu sama lain. Ingat apa yang dikatakan oleh firman Tuhan, doa orang benar bila dengan yakin didoakan itu sangat besar kuasanya. Bukan tentang siapa yang berdoa, tetapi tentang bagaimana kita berdoa kepada Tuhan. Karena yang mendengarnya siapa? Tuhan. Yang menjawabnya siapa? Tuhan. Jadi nggak ada orang yang sangat berkuasa dalam doanya, sehingga kita harus mengadakan sosok tersebut untuk mewakili kita. Tidak. Kita secara pribadi berdoa kepada Tuhan, Tuhan mendengar, Dia bisa mengubah keadaan. Dan kita percaya bahwa Tuhan melakukan cara-cara yang seperti yang Dia mau bagi kehidupan kita. Jadi sebagai hamba Kristus, ya kita harus selalu bergumul dalam doa kita. Supaya apa? Sama seperti doa yang disampaikan oleh Epapras, yaitu supaya kita dapat berdiri teguh, semakin dewasa, mempunyai keyakinan penuh untuk melakukan segala sesuatu yang dikehendaki oleh Allah. Ini doa yang sangat bagus sekali ya. Jadi doa dia supaya jemaat itu makin berdiri teguh. Jadi nggak gampang diombang-ambingkan oleh berbagai ajaran yang ada. Jadi yaitu supaya mereka itu menjadi dewasa. Karena memang menjadi jemaat yang dewasa itu nggak mudah ya. Dia berdoa supaya mereka menjadi dewasa. Lalu dia berdoa supaya mereka mempunyai keyakinan penuh tentang segala hal yang dikehendaki oleh Allah, tentang Injil yang diberitakan. Mereka punya keyakinan kokoh terhadap Injil yang diberitakan itu. Dan Paulus menyatakan tentang sikap hidup dari Epapras, sebab aku dapat memberi kesaksian tentang dia bahwa ia sangat bersusah payah untuk kamu dan untuk mereka yang di Laodikia dan Hierapolis. Jadi dia bersaksi bahwa Epapras sangat bergumul, sangat berjuang. Dia bersusah payah untuk pekerjaan Tuhan. Dan dia berdoa untuk apa yang dikerjakan dalam pelayanan. Nah, ini menemukan orang seperti Epapras nggak mudah ya. Yang mau memberitakan Injil, yang mau berdoa, yang mau bergumul bersama-sama untuk kemajuan jemaat Tuhan. Nah, ini tidak gampang. Tapi ya kiranya ini menjadi bagian kita. Kita sama-sama berjuang, kita sama-sama bergumul, sehingga kita memajukan pekerjaan Tuhan. Jadi meskipun susah payah dialami dalam pelayanan, kita memperhatikan dia tetap percaya kepada Tuhan. Karena Tuhan itu hidup, ya kan? Tuhan bisa mengubah keadaan. Tuhan bisa membuat orang semakin kokoh, semakin dewasa, berjalan dalam kehendak Tuhan. Maka berdoalah, karena berdoa itu dapat mengubah keadaan kita. Doa berarti kita menyampaikan pergumulan kita kepada Tuhan, bukan meminta supaya kita yang mengubah keadaan, tapi meminta supaya Tuhanlah yang bekerja dengan caranya. Itulah doa. Kalau kita perhatikan bagian yang keempat, ini menarik sekali. Memiliki kepedulian dan saling berbagi firman. Sekilas kalau kita baca, kita nggak dapat pesan dari bagian ini ya. Tapi menarik, dikatakan salam kepadamu dari tabib Lukas yang kekasih dan dari Demas. Sampaikan salam kami kepada saudara-saudara di Laodikia, juga kepada Nimfa dan jemaat yang ada di rumahnya. Dan bila mana surat ini telah dibacakan di antara kamu, usahakanlah supaya dibacakan juga di jemaat Laodikia, dan supaya surat yang untuk Laodikia dibacakan juga kepadamu. Nah, ini bicara tentang tipe manusia. Ada tipe yang pertama, yaitu kita perhatikan kontradiksi ya. Bagian yang pertama ini bicara tentang seorang Lukas, tabib Lukas, lalu Demas. Seorang tabib Lukas adalah seorang yang setia mengikuti Tuhan. Ya, dia menulis surat Lukas tentunya, Injil Lukas. Kemudian dia juga menulis
Kisah Para Rasul yang nanti kita akan bahas setelah Kolose ini, dia setia sekali. Dia melakukan hal yang terbaik dalam hidupnya menurut saya. Tetapi kemudian tentang Demas, meskipun dia adalah seorang yang bersama dengan Paulus, yang dulunya disejajarkan dengan orang-orang penting ya, seperti Markus, Aristarkus, dan Lukas sebagai teman sekerja Paulus, tapi Paulus berkata bahwa Demas nantinya akan meninggalkan Paulus karena mencintai hal-hal duniawi. Jadi ia mengejar hal-hal dunia. Memang kita pernah memperhatikan ada orang begitu setia kemudian menyimpang ya, karena dia tertarik terhadap hal dunia ini. Sehingga dikatakan dengan kalimat yang sangat sedih, Paulus berkata dalam Tesalonika, karena Demas telah mencintai dunia ini dan meninggalkan aku, ia telah berangkat ke Tesalonika. Jadi Demas, orang yang dulunya bersama-sama dalam rekan sekerja, sekarang meninggalkan pelayanan. Makanya nggak heran kalau dalam pelayanan ada orang meninggalkan pelayanan, itu udah biasa dari dulu. Tuhan Yesus ada muridnya yang meninggalkan dia kan, pelayanan. Ya, kemudian Paulus dalam bagian ini cerita tentang Demas yang meninggalkan pelayanan. Memang sedih karena ditinggalkan orang yang mungkin sama-sama melayani Tuhan. Tapi ya biarlah dia memang pergi supaya dia mendapatkan apa yang dia mau. Daripada dia dua kaki ya kan, antara Tuhan dengan setan. Yang lebih baik dia pergi bersama dengan setan. Ya kalau mau ikut Tuhan, ya ikut Tuhan dengan sungguh-sungguh. Mau ikut setan ya silakan. Jadi dalam bagian ini orang mau ikut Tuhan, ya ikut Tuhan dengan sungguh-sungguh. Mau mencintai dunia, silakan mencintai dunia. Sekarang kita harus berada di dalam kaki yang benar. Mencintai Tuhan, ikutlah Tuhan. Maka Yesus berkata, siapa yang mau ikut aku, dia harus sangkal diri, pikul salib, ikutlah aku. Oh Tuhan, saya mau mengubur orang tua saya dulu. Oh Tuhan, saya mau ini. Tuhan Yesus berkata, serigala mempunyai liang, kemudian apa? Burung mempunyai sarang, tapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya. Jadi orang mau ikut Tuhan berpikir bahwa oh nanti saya bisa dapat hal yang enak, ya kan? Saya mau dapat sesuatu yang saya inginkan. Kalau mau ikut Tuhan, ikut Tuhan. Kalau tidak ada kesempatan lain lagi. Ikutlah sekarang. Kalau tidak ada waktunya lagi. Jadi kita memperhatikan tentang Demas, dia terlalu mencintai dunia sehingga dunia menarik dia keluar dari jalan yang harusnya dia ikuti. Maka kita diperhadapkan juga dengan seorang yang setia dengan Tuhan. Nama ini mungkin baru pertama kali kita dengar ya. Sampaikan salam kami kepada saudara-saudara di Laodikia. Jadi juga Nimfa, dia orang Laodikia. Ternyata dia adalah seorang yang setia dan dia adalah seorang jemaat. Lalu dia membuka pintu rumahnya untuk persekutuan di sana. Ya zaman lampau itu ya belum selalu ada suatu tempat seperti kita. Mereka membuka rumah mereka untuk persekutuan. Jadi yang satu mencintai dunia, yang satu mencintai Tuhan. Saking mencintai Tuhan, rumahnya pun dibuka untuk pekerjaan Tuhan. Ya kita bertemu kadang-kadang dengan orang seperti itu ya. Dulu saya melayani di Tentena, ada seorang ibu yang membuka rumahnya untuk ada di gereja di tempat itu, di rumah dia. Jadi ada orang yang membuka rumahnya untuk pekerjaan Tuhan. Ini sesuatu yang luar biasa. Yang satu mencintai hal yang jasmani, yang satu mencintai yang rohani. Nah ini menarik sekali. Lalu dikatakan berikutnya, dan bila mana surat ini telah dibacakan di antara kamu, usahakanlah supaya dibacakan juga di jemaat Laodikia, dan supaya surat yang untuk Laodikia dibacakan juga kepadamu. Ini maksudnya bahwa jangan hanya menyimpan kebenaran untuk diri kita sendiri. Jangan hanya puas dengan kebenaran yang kita terima, bagikanlah kepada orang lain. Jadi surat yang disampaikan kepada jemaat Kolose harus mereka bagikan juga kepada jemaat Laodikia,
surat yang disampaikan kepada jemaat Laodikia harus dibagikan juga kepada jemaat di Kolose. Jadi berbagi kebenaran. Nah, dalam bagian ini mereka harus saling berbagi satu sama lain. Bukan hanya berbagi secara jasmani ya, tapi juga berbagi secara rohani. Atau bukan hanya secara rohani saja, kita juga berbagi secara jasmani. Dalam hal ini, jemaat harus peduli satu sama lain tentang kebutuhan mereka. Jadi kadang-kadang waktu saya melayani ke jemaat yang lain, itu bukan hanya sekedar berpikir tentang, oh enaknya saya diundang oleh jemaat itu, tidak. Tapi saya berpikir bahwa kadang-kadang kita perlu saling memberkati satu sama lain ya. Saling meneguhkan satu sama lain. Ketika misalnya kemarin kami pergi ke Bandung, ya, memang rasanya capek sekali karena dari sini langsung berangkat ke sana. Kami harus mengejar ibadah mulai jam 3. Ibadah jam 3 ya. Kami harus mulai di sana jam 3, nggak sempat istirahat langsung. Tapi sukacitanya adalah meneguhkan ya teman saya juga, teman seperjuangan dalam studi, dan sekarang dia juga berjuang dalam pelayanannya dia. Jadi berbagi firman menguatkan juga jemaat, menguatkan juga rekan yang lain. Yang terakhir adalah bagaimana memiliki tanggung jawab untuk mengerjakan pelayanan. Ini 18 betulnya. Dan sampaikanlah kepada Arkipus, perhatikanlah supaya pelayanan yang kau terima dalam Tuhan kau jalankan sepenuhnya. Salam daripadaku Paulus. Salam ini kutuliskan dengan tanganku sendiri. Ingatlah akan belengguku, kasih karunia nyertai kamu. Jadi kalau kita mau memperhatikan, kita harus ingat setiap pelayanan yang kita jalankan itu berasal daripada Tuhan. Meskipun tampaknya kita menerima dari manusia, semua pelayanan yang kita kerjakan ini pekerjaan Tuhan. Ya, kalau kita tahu itu pekerjaan Tuhan, mari kita selesaikan dengan baik. Maka Paulus berkata kepada Arkipus, perhatikan supaya pelayanan yang kau terima dalam Tuhan kau jalankan sepenuhnya. Jalankan, selesaikan dengan baik, dengan penuh tanggung jawab, apapun rintangan, tantangan yang dihadapi. Jadi Paulus tidak mau mereka menjadi cengeng, mereka jadi berhenti, mereka jadi mundur sedikit, atau mundur sepenuhnya karena tantangan yang ada. Ya memang kita bisa cenderung tergoda ya karena tantangan yang ada dalam pelayanan. Kita jadi kecewa, kita jadi mundur, kita jadi marah, jengkel. Tapi dalam bagian ini Paulus meneguhkan hatinya supaya dia mengerjakan pelayanan yang diterima. Karena panggilan yang Tuhan berikan kepada kita itu adalah panggilan yang mulia. Pekerjaan pelayanan ini adalah panggilan yang mulia. Tuhan sendiri yang memberikan kepada kita, dan ini suatu tugas yang sangat berharga. Maka Paulus berkata, dia sendiri mempunyai moto yang sangat bagus ya. Injil adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Kalau dia masih hidup, dikatakan dia berarti hidup memberi buah. Tantangan ada, justru dia membuktikan bahwa surat ini dia tulis dari dalam penjara, dan ini ditulis oleh tangannya sendiri, menunjukkan tentang bahwa ya saya mengalami keadaan seperti ini, tapi tangan saya tidak berhenti bekerja untuk menulis sesuatu kepada jemaat yang lain. Ya kadang-kadang tangan kita bisa terbelenggu ya karena penjara, sama seperti Paulus. Tapi kalau hati kita tidak terbelenggu, maka kita bisa melakukan hal yang besar. Paulus di penjara, dia menulis begitu banyak surat, meneguhkan jemaat-jemaat yang lain. Maka bagi saya Paulus adalah seorang yang luar biasa. Dia mengingatkan rekan sepelayanannya dia supaya terus berjuang, terus maju, jangan mundur. Karena pekerjaan ini kita terima daripada Tuhan. Ya saya nggak tahu di antara kita, apakah kita berpikir untuk mundur atau berpikir untuk maju. Tapi bagi saya, selama saya menghadapi tantangan, belum pernah saya berpikir untuk mundur. Godaan-godaan datang untuk mundur, ada.
karena kita menghitung kan. Tapi jiwa ini untuk Tuhan belum pernah berpikir untuk mundur. Maka kesetiaan dalam pelayanan, keikutsertaan kita dalam pekerjaan Tuhan itu adalah suatu hal yang sangat mulia. Jalankan pekerjaan yang Tuhan percayakan pada kita. Karena apa? Kalau ini pekerjaan Tuhan, pasti Tuhan menolong, pasti Tuhan menyediakan, pasti Tuhan memampukan kita untuk melakukannya. Karena Tuhan itu hidup dan Dia sumber daripada kehidupan yang kita perlukan. Mari kita berdoa.